Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Yusuf Ceria. Dan kali ini aku akan memberikan sebuah pembahasan yang menarik yang berkaitan dengan keilmuan. Oke, sebelumnya begini. Manusia itu ada beberapa yang bisa melihat penampakan. Ya, di sini aku bilangnya penampakan ya, karena kata hantu di Indonesia itu masih banyak mengundang kontroversial. Ah, kamu itu halu. Ah, kamu itu tersugesti. Ah, itu cuma bayangan yang lewat doang. Nah, masih banyak mengandung kontroversi, masih banyak orang yang nggak percaya bahwa kata hantu itu masih menjadi tabu di Indonesia. Jadi belum bisa dimainkan begitu saja secara pembahasan ataupun secara pemasaran di internet gitu. Jadi di sini aku akan menggunakan kata penampakan untuk pembahasan yang akan aku berikan ini kepada kalian. Setuju? Kalau setuju, kita akan lanjut. Oke, ini dia investigate small clues can be big conclusion. Let's go. Di sini aku akan memberikan sebuah pembahasan penting, di mana pembahasan ini akan menjadi kunci kepercayaan kalian tersendiri ketika kalian nanti menangkap foto atau video penampakan yang sudah menjadi footage kalian sendiri. Bersumber dari Nat Geo TV, ada sebuah komunitas bernama GPC. GPC itu singkatan dari Ghost Photographic Community, komunitas fotografi hantu. Jadi komunitas ini komunitas yang sekiranya mereka ini suka hunting penampakan-penampakan yang ada di sekitar mereka, entah itu tempat terbengkalai ataupun tempat-tempat angker. Di sini mereka menjelaskan bahwa manusia itu cuma bisa melihat spektrum warna dari merah sampai ungu. Magicubinium, merah, jingga, hijau, biru, kuning, nila, dan ungu. Nah, sedikit informasi, di bawah warna merah itu namanya infrared atau inframerah. Sedangkan untuk di atas ungu yaitu ultraviolet. Bayangin kalau kita ngelihat sinar matahari secara langsung, apa yang akan terjadi dengan mata kita? Well, mungkin aja kita kepanasan, pasti. Terbakar juga iya. Nah, itu artinya ketika kita melihat sinar matahari, kita memerlukan alat khusus untuk melindungi mata kita agar tidak terkena sinar ultraviolet secara langsung. Nah, sama halnya ketika kita ingin melihat penampakan berupa objek wujud ataupun berupa suara. Kita memerlukan alat. Nah, masalahnya manusia ini penglihatannya terbatas. Manusia tidak bisa melihat objek di bawah dari warna merah. Infrared atau inframerah itu tidak bisa dilihat oleh mata manusia secara langsung. Oleh karenanya, penampakan itu hanya bisa dilihat oleh alat khusus berupa kamera. Ya, kamera. Kenapa harus kamera? Karena kamera ini lensanya itu bisa mendeteksi objek penampakan berupa wujud ataupun suara di bawah spektrum warna merah, entah infrared atau bahasa lainnya, kata si GPC tadi, radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, kalau kamera bisa menangkap penampakan, lalu bagaimana dengan suara? Kalau sekiranya manusia itu tidak bisa melihat di bawah warna merah, maka suara pun demikian. Manusia hanya bisa mendengar suara di antara 20 sampai 20 ribu Hz, di mana di bawah 20 disebut infrasonik, di atas 20.000 disebut ultrasonik. Bagi ahli fisika yang nonton ini, silakan dikoreksi kalau ada salah ya. Oke, mantap. Nah, jadi begini, kalau sekiranya kita datang ke tempat terbengkalai, tempat sepi, tempat yang tidak ada penghuninya, tempat angker, kita mendengar suara yang kita nggak tahu ini sumbernya dari mana. Itu ada dua penyebab yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Pertama, kita tidak sengaja mendengar suara di bawah 20 Hz.
atau bahasa lainnya infrasonik, suara yang tidak bisa didengar oleh manusia dan hanya bisa didengarkan oleh beberapa hewan tertentu seperti anjing dan jangkrik. Nah, alasan kita mendengar itu dipengaruhi oleh beberapa faktor lagi. Misalkan ada faktor alam, entah angin yang membawa suara itu sehingga kita bisa mendengar. Nah, kemudian faktor kedua adalah faktor sugesti. Ketika kita masuk ke tempat angker, tempat terbengkalai, tempat sunyi, ataupun tempat-tempat yang gelap sekalipun, kita seringkali tersugesti. Tempat ini pasti ada penunggunya. Nah, sugesti itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita merekam dan memfokuskan otak kita untuk mendengar suara yang tidak kita inginkan. Dan ketika suara itu datang, kita pun menjadi panik, menjadi nge-freeze, diem, nggak bisa bergerak, kaget, dan berbagai reaksi lainnya. Nah, dua penyebab itu yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Sama halnya dengan objek. Kamera ini tidak hanya bisa menangkap penampakan berupa wujud, tapi juga bisa berupa suara. Ketika kamera kalian bisa menangkap suara, entah itu suara ketawa, suara orang bernapas di sebelah kalian, padahal di sebelah kalian nggak ada orangnya, itu berarti kamera kalian juga dilengkapi alat atau suatu fitur tertentu untuk menangkap suara infrasonik atau di bawah 20 Hz. Nah, jadi kalau misal kalian ingin berburu penampakan atau suara gaib di luar sana, silakan. Tidak perlu kamera mahal, kalian cukup bisa menggunakan kamera HP, kalian sudah bisa mendapatkan penampakan berupa wujud ataupun suara. Sumpah, aku nge-YouTube dari 0 subscriber sampai sekarang, itu kebanyakan ekspornya pakai kamera HP. Entah itu kamera HP sendiri atau kamera HP teman. Biasanya 2 footage, jadi digabung jadi satu, entah yang mana bagus footage-nya digabung, diedit jadi satu gitu. Nah, dan terbukti lebih banyak dapat penampakan berupa wujud dan suara itu dari kamera HP. Ya nggak tahu aja, kamera HP itu kayak berguna banget itu, sangat useful banget gitu ketika ekspor. Di saat kamera DSLR habis baterai, kamera HP jadi penggantinya gitu, sangat useful. Jadi kalau misalnya kalian mau memulai eksplorasi kemanapun, entah itu ingin mendapat wujud penampakan atau suara, bisa langsung dari kamera HP. Nah, jadi kesimpulannya adalah di video ini menjelaskan bahwa kita sebagai manusia punya keterbatasan dalam hal melihat maupun mendengar. Kita cuma bisa mendengar suara di antara 20-20 Hz. Ketika kita ingin mendengar suara di bawah 20 Hz, kita harus menggunakan alat berupa alat mendeteksi suara atau kamera. Begitu juga dalam penglihatan, kita hanya bisa melihat spektrum warna merah sampai ungu. Infrared dan ultraviolet kita bisa melihatnya dengan bantuan alat. Infrared tadi bisa menggunakan kamera untuk mendeteksi penampakan wujud. Untuk mengamati sinar ultraviolet juga kita bisa menggunakan alat tertentu untuk bisa melindungi mata kita supaya tidak rusak. Mata juga disyukuri ya, jangan sampai rusak. Ya begitu. Nah, jadi intinya itulah kenapa kamera itu bisa menangkap penampakan dan suara. Karena kamera itu dilengkapi lensa yang bisa mendeteksi objek di bawah spektrum warna merah, infrared atau radiasi gelombang elektromagnetik. Oke, sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, subscribe channel Sutria untuk terus mendukung channel Sutria dalam mengembangkan konten-konten yang bermanfaat. Aku Sutria, sampai jumpa di video berikutnya.